Jadi Mas, aku posisi umroh itu dikasih obat anti nyeri sama dokter ahli bedah itu 1000 mili. Alhamdulillah sampai Madinah nggak ngerasain apa-apa, posisinya itu musim dingin. Nyeri pun nggak ada, obat nggak saya minum. Bisa dicontoh dari Bella itu mau dideketin sama Dikius langsung di ultimatum. Lo bisa nikahin gua nggak? Kalau nggak bisa nikahin gua nggak usah deketin gua. Macan ditantang ya, makan lah akhirnya. Berangkatlah dari Surabaya Mas ke Depok, naik mobil Velfire. Enggak, seorang diri 7 jam bro, nggak berhenti. Dibanggakan lagi, aku kesini sendiri. 160 km per jam, ada ambulan ngikut belakang. Wis berangkat gitu. Assalamualaikum Tante, Mas Diki ya gantengnya. Waduh, gimana kan rasanya? Ternyata mama aku suka muji semua orang kan. Semua orang wah. We Talks. Oke, back again. Ini dia We Talks. Bentar. Apa We Talks itu? Sekarang gue HI Talks. Oh ya, HI Talks. Keren ya guys. Ini adalah dua influencer yang alhamdulillah sering ya insya Allah ya berangkat sama kita ya. Iya. Insya Allah, amin. Ada Diki dan juga Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Angga. Oke, ini menarik ya perjalanan Diki sama Bella itu sebelum jadi influencer dan akhirnya nanti kita akan cerita kenapa mereka berdua ini jalan sama kita seperti itu. By the way, ini kalian menikah sudah usianya kan? Apa menikah di bawah umur? Enggak kan? Enggak lah. Kita pernikahan Dina. Kalau salah. Dina siapa? Kan kalau Dini di bawah 17. By the way, ini adalah salah satu yang bisa dicontoh dari Bella. Jadi cerita tadi kan di backstage kan, Bella tuh cerita waktu mau dideketin sama Dikius langsung di ultimatum. Lo bisa nikahin gua nggak? Kalau nggak bisa nikahin gua nggak usah deketin gua. Bener gitu. Macan ditantang ya, makan lah akhirnya. Jadi kalau ngomongin awal kenal, kita ngomongin awal kenal nikah dulu ya Mas Angga. Sebenarnya saya sama Bella ini nggak kenal. Lo terus? Dan saya juga bukan influencer. Oh dulunya Bukan influencer dan saya nggak kenal sama Bella ini siapa dan saya nggak tahu Bella ini siapa. Dikenalkan sama orang yang sebenarnya orang itu nggak kenal juga sama saya. Paham nggak? Ya? Aneh nggak? Bener. Gimana? Nggak kenal Bella. Nggak kenal Bella. Dan saya bisa kenal sama Bella gara-gara saya dikenalkan sama orang yang sebenarnya saya nggak kenal sebelumnya. Baru kenal. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin orang itu datang untuk memperkenalkan saya sama Bella. Malaikat kali Itu ya. seperti malaikat gitu loh Mas. Jadi sebelum saya kenal sama Bella ini saya ada beberapa musibah. Langsung ke musibah aja jangan di sini. Beberapa musibah di mana saya itu kecelakaan. Intinya dibersihin dosa-dosa saya gara-gara masalah percintaan dan lain-lain gitu loh Mas. Habis gitu singkat cerita saya umroh posisi Januari, posisi umroh Hamin 1 minggu sebelum umroh saya itu kecelakaan Mas. Divonis untuk operasi total. Operasi total tuh Operasi total itu mulai dari sebelah kiri tubuh saya semua. Mulai dari kaki, tangan, sampai wajah. Karena saya pendarahan dalam dan patah tulang. Nggak tahu ya, mungkin papa saya berdoa, mama saya berdoa, akhirnya singkat cerita saya dibolehkan umroh. Sebenarnya kalau ngomongin tentang ilmu dokternya Mas, saya itu nggak bisa umroh karena saya harus wajib operasi. Wajib operasi. Di set sama dokter wajib operasi karena di wajah ini ada 5 saraf di sebelah kanan kiri mata dan ada beberapa saraf yang mengarah ke otak. Itu saya itu putus semua Mas. Putus. Setelah itu di sini ada tulang sinus bundar, yang sini tuh udah nggak karu-karuan. Ibarat korek api yang batangan tuh itu udah dipatah-patah. Cuman untungnya mungkin dari doanya orang tua ya, semua ini masih berakar.
Berakar itu masih? Berakar itu masih nempel. Jadi seiring berjalan waktu dia akan tumbuh dengan sendirinya. Oh, akan menyatu lagi dengan akan sendirinya menyatu gitu dengan ya. sendirinya. Allah. Akhirnya udah dari situ diperbolehkanlah. Ini sebenarnya ada cerita sih, tapi agak panjang mau diceritain. Cerita. Apa yang mana? Cerita. Yang itu saya Nanti yang ngedit tenang aja. Saya Maaf ya Mas ya. Jadi setelah saya kecelakaan itu Mas, saya itu kurang lebih 3 hari antara sadar dan nggak sadar. itu. Tapi saya di rumah sakit 1 minggu. Tapi saya baru ngehnya itu hanya 3 hari. Ngehnya 3 hari. Ngehnya itu pas posisi bangun enggak itu 3 kali. 3 kali. Selama satu pekan itu cuma 3 kali. Ngeh. Jadi pas posisi bangun pertama itu Mas, sebelum bangun itu saya itu dimimpiin sama sesosok orang itu saya ngebunuh pakai belati. Orang itu. Saya yang ngebunuh. Oh, ngebunuh orang itu. Saya buang ke laut. Terus habis itu saya bangun. Setelah saya bangun saya tidur. Itu saya bangun check up. Oke. Soalnya saya ini Mas dikasih obat anti nyeri tapi dari lambung. Yang dari lambung sama selaput lambung karena dosisnya tinggi kan. Karena nggak dioperasi itu. Karena nyeri, kena ASI dikit nyeri. Hari kedua saya tidur, saya dimimpiin buat bunuh orang lagi tapi saya buang ke gua. Yang pertama di laut, yang kedua ke gua. Yang ketiga saya ngebunuh orang lagi Mas. Saya buang ke hutan. Setelah ini bangun, saya tidur, saya bangun lagi. Sebelum saya tidur, saya itu tengah malam Mas. Saya bangun itu tengah malam. Dibangun sama mama papa saya buat, ayo Dik, kita sholat tahajud. Tapi kamu yang imamin. Akhirnya saya ini tayamum. Saya tayamum, sholat, ngimamin papa saya. Habis gitu saya diimpiin Mas. Diimpiin sama sesosok orang tinggi. Itu jauh banget di depan saya, tapi bersinar kayak pakai surban. Oh, Kayak pakai surban, dia bercahaya. Dia ngomong ke saya itu pakai bahasa Arab. Saya ini lagi baca Quran Mas di dalam masjid ceritanya. Oh, ceritanya. Nggak tahu tiba habis ngebunuh orang saya tuh baca Quran kan gimana gitu loh. Terus dia ngomong bahasa Arab tuh ke saya. Saya kan ya kayak sedih ya? Ngomong apa? Ngomong nggak tahu, belum sedih. Ini ngomong apa? Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Ternyata di belakang saya ada orang. Kayak ditepuk nih pundak. Pokoknya intinya kamu nanti setelah pulang dari rumah sakit kamu harus minta maaf ke orang tuamu karena kamu banyak dosa sama kedua orang tuamu. Oh gitu. Gitu Mas. Setelah saya udah bangun itu, saya pulang belum ketemu sama papa saya karena papa saya lagi di Dinas masjid. ya? Enggak lagi di masjid sholat. Turunlah papaku datang. Pas turun itu kok langsung kayak seperti dejavu gitu Mas. Ini papaku baca Quran ngehadap ke pintu dan pintu itu kesentrong sama sinar matahari. Jadinya seperti di mimpiku. Di situ aku baru ngeh Mas. Orang-orang yang nepuk pundakku itu bilang gini. Coba kamu nanti setelah ketemu sama papamu, kamu buka surah sama ayat sesuai sama tanggal lahirmu. Gitu. Setelah saya ketemu sama papanya Diki, saya baru ngeh itu. Akhirnya saya buka surah yang menceritakan tentang surah 12 ayat 9 yang di situ berbunyi, bunuhlah Yusuf, maka dari itu kesayangan dan kecintaan orang tuamu akan tertuju kepadamu sepenuhnya. Gitu Mas. Jadinya itu dari mimpi ke-1, ke-2, ke-3 kenapa saya ngebunuh orang? Mungkin dari ayat yang terakhir itu tadi. Jadinya saya ngerasain Mas di situ Mas. Emang yang bener-bener yang saya ngerasain, saya kan dari kecil kan nggak pernah ini kan, nggak seberapa deket sama papaku karena sering kerja. Tapi papaku fight banget, sampai bertengkar sama mama, sama kakakku dan lain-lain. Kalau semisal Diki kalau nggak berangkat umroh, aku nggak berangkat umroh. Di situ itu kayak papa gue sayang banget sama gue, gitu ya rasanya. Dari situ mimpinya udah selesai beres, diajaklah umroh. Ayo deh umroh, udah beres umroh berangkat. Alhamdulillah bisa berangkat itu. Tapi itu keadaannya umroh keadaannya. Iya, sini ku patah masih Udah minta maaf belum? Udah dong, maaf jenggul gini. Jadi Mas, aku posisi umroh itu dikasih obat anti nyeri sama dokter ahli saat bedah. Bedah. Dokter ahli bedah itu 1000 mili. Jadi saya posisi dari Surabaya sampai ke Madinah itu saya tidur, nggak bangun sama sekali. Alhamdulillah sampai Madinah nggak sakit.
nggak ngerasain apa-apa, posisinya itu musim dingin. Nyeri pun nggak ada, obat nggak saya minum. Malah Mas sampai Mekah yang sakit itu bapak mama saya. Papa itu masih sampai opname karena kena virus Mas. Sampai opname, tawaf syar'i itu Diki yang syai itu Diki yang ngegendong. Diki yang dorong sampai. Padahal posisi Diki di situ Diki itu divonis sama dokternya aku nggak boleh kelamaan berdiri, harus pakai kursi roda didorong karena saraf ini yang belum tumbuh sepenuhnya. Di saat kita terlalu lama buat berdiri dan berjalan itu bisa blank, bisa pandangan bisa putih. Iya, black out lah ya, kayak gitu ya. Dan itu memang divonis dokter harusnya nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau misalnya emang seperti itu, dikasih obat itu tadi. Cuman kan saya Diki minum obat itu aja tidur, Mas. Kan akhirnya nggak jadi umroh ya. Umroh kan akhirnya kan, akhirnya memberanikan diri untuk nggak meminum. Alhamdulillah, Mas, nggak ada sakit sama sekali di situ. Diki yang tadinya meminta untuk berdoa pasrah minta jodoh. Ya apapun semuanya. Yang terpenting, yang terbaik lah, yang sesuai dengan keinginan orang tua saya. Udah itu POV-nya udah Diki terserah, yang penting orang tua bahagia. Gitu. Bener, karena selama ini papa mamaku itu ya terbuka aja, cuman kayak cok ambil hari ikut tali gak kerudungan, jangan sama orang itu tak kerudungan. Mantannya jarang ada yang anak malam gitu. Kehidupan begitu dulunya, makanya dibuat kecelakaan. Ya, dibersihin badannya. Udah setelah itu Mas, ini yang paling serunya nih. Diki benerin motor, pulang tuh udah berdoa, udah beres. Diki benerin motor, setelah benerin motor 3 hari berturut-turut ini ketemu sama orang yang sama sebelum bengkel itu tutup. Otomatis kan udah nggak ada orang. Dia masuk, akhirnya hari pertama kita ngobrol, hari kedua kita ngobrol, hari ketiga kita deket. Deketnya itu gara-gara masalah stiker aja. Loh Mas, itu kok di motormu kok ada stiker Jatim Power? Jatim Power itu adalah komunitas mobil di Surabaya. Kayak, loh kenapa emangnya Mas gitu? Lah enggak, saya tanya, lah ya kenapa ya? Jadi kan ini saya yang bikin kok bisa dapet stikernya kan gitu loh Mas. Kan saking jengkelnya kan. Habis gitu, oh enggak Mas, ini aku dapat dari temanku. Akhirnya follow-followan Instagram. Lihat sih mana sih? Oh ternyata followingnya dia itu banyak teman-temanku. Dari situ udah ngomongin masalah percintaan malahan nggak tahu itu cowok lah kan random kan kalau ketemu. Saya mintanya apa ke dia? Ngomongin masalah percintaan, habis gitu saya dia pokoknya Mas kalau semisal ada cewek yang niat buat dinikahin, kenalin aku ya. Oh dari situ ya. Tuh terus nggak lama dia ngechat Bella buat mau ngenalin cowok, tapi dia belum konfirmasi ke saya Mas. Setelah udah konfirmasi ke Bella, dia ngirim ke Diki DM. Wah kok centang goreng gini. Miru. Kok aku takut. Ya udahlah deketin, ngobrol, tukeran belum tukeran nomor ya saya ya. DM-an tuh ya. Ya banyak Mas yang ditanyain ya. Kita ini jam terbangnya tinggi ya. Lancar aja masih taunya. Ternyata aku dulu bodoh ya. Ternyata dia jago ngomong guys. Sales panci diajak ngomongnya. Iya. Kebawa dia langsungan. Kamu gimana? Semua aja pokoknya. Akhirnya minta kontak. Akhirnya yang tadinya belum Mas. Akhirnya yang tadinya dia banyak tanya, speechless langsung. 20 pertanyaan aku udah siapin. Terus aku pinter nih orang. Maksudnya berwawasan luas gitu. Ternyata aku bodoh ya. Udah, bukan bodoh sayang. Jam terbangmu masih seperti Mas Diki. Setelah itu udah ngobrol. Kalau semisal emang visi misi kita sama, aku mau ke jenjang yang lebih serius. Karena emang umur aku sebenarnya punya target untuk nikah. Dulu ya sampai sekarang juga. Enggak ya. Enggak maksudnya udah gitu loh, udah tercapai, masa enggak mesti senengannya kok mancing-mancing. Terus dari situ aku ngomong ke Bella kalau semisal emang visi misi kita sama, aku mau sowan ke rumahmu. Dia bilang, "Tapi aku enggak ada Mas di rumah, aku masih di Bangka. Aku enggak butuh kamu, aku butuh orang tuamu dulu." Kalau semisal orang tuamu
oke sama aku baru aku ketemu sama kamu gitu ya Mas ya. Berangkatlah dari Surabaya Mas ke Depok naik mobil Velfire. Enggak seorang diri 7 jam bro, nggak berhenti. Dibanggakan lagi aku kesini sendiri. 160 km per jam. Ada ambulan ngikut belakang. Wes berangkat gitu. Udah habis itu Assalamualaikum Tante. Mas Diki ya gantengnya, waduh gimana kan rasanya? Ternyata mama aku suka muji semua orang ganteng. Semua orang waduh ini gimana? Ternyata ngobrol, bapaknya orang Jawa. Bapaknya orang Jawa. Wes ngobrol, iya ngobrol. Itu nggak ada akunya. Minta dikenalin sama Orang tua. orang tuanya Diki, video call lah Mas, enggak video call ternyata terus moro-moro udah klop gitu loh Mas. Kayak sebelumnya udah pernah ketemu tapi di mana gitu loh. Bercanda, ketawa kalau ini orang berdua ini kelihatannya temennya SD deh kok. Masalahnya itu bercandanya itu enak banget gitu loh. Udah kayak bukan orang yang strangers baru kenalan gitu loh Mas, bukan kaku-kaku. Udah kita ketemu, aku diajak ngobrol sama masnya Bella tuh diajak ngobrol sama banyak orang dengan petentang gitu ya. Sama dengan pertanyaan dari keluarga aku juga banyak dijawabin semua. Nah, tak jawabin semua ya. Lulus uji coba ini ya. Lulus uji coba. Udah akhirnya jemputlah Bella ke bandara, pulang dari Bangka itu ketemu teman-temannya udah pulang. Papa aku tiba-tiba telepon. Apa? Dek, jemputin papa ya. Di mana namanya? Di Yasmin. Loh, papa ini di mana? Papa udah sampai Cikampek ke Jakarta naik bus pengen ketemu Bella. Loh, ya apa? Akhirnya dari situ ketemu lah, Mas. Oh, langsung ketemu. Ketemu mama, Udah papa. baru 2 kali ketemu tapi orang tuanya udah ke rumah. Kayak pokok intinya itu Mas, kita itu dipertemukan dari doa sepertiga malamnya kita. Wow. Nah, versi aku. Oke. Ini tadi baru satu sisi. Baru satu sisi. Langsung di disclaimer ya. Gimana? Ada yang salah nggak? Monggo dong. Nah, kalau aku kan punya masa lalu banyak tuh. Nggak banyak sih maksudnya. Pernah ke jenjang yang lebih serius juga sama laki. Cuman kan nggak jadinya di awal Januari 2023. Nggak jadinya di April 2023. Itu pulang dari umroh. Mas Diki umrohnya Januari 2023, aku umrohnya Februari awal 2023 gitu. Jadi mungkin doa kita ketemu di sana kayak gitu kan. Kayak doanya ketemu. Orangnya udah sampai di Indonesia, doanya masih di sana ternyata gitu. Nah, pulang umroh ternyata nggak jadi sama yang jenjang serius sebelumnya itu. Udah gitu. Yang kenalin itu namanya Dimas. Kita spill aja teman kita berdua, namanya Dimas. Dimas ini dari aku punya punya pacar, punya cowok, selalu ngejar aku. Ngechat terus, bener nih Dimas. Dia ngechat terus. Kayak komen story. Karena kita pernah deket sebelumnya, sama-sama jomblo, tapi dia ngeghosting gitulah. Gitu. Nah, aku kan kalau orangnya udah di ghosting, udah nggak akan balik lagi gitu. Ilfil kan. Lah ya. Ilfil. Tapi si Dimas sih masih ngechatin terus yang gitu. Nggak jadi ghosting, dia datang lagi. Kayak komen story kayak gitu-gitulah. Sampai aku udah selesai sama yang jenjang serius yang sebelumnya di April, baru udah bales si Dimas nih, baru berani balas Dimas kan. Aku ya balesin lah, kan namanya juga jomblo kan, balesin semua cowok-cowok lah yang udah sempat keskip gitu kan. Udah balesin Dimas, akhirnya aku bilang kalau ada yang mau seriusin aku, siapapun kenalin aja gitu. Si Dimas malah ngenalin Mas Diki, padahal saat itu kan Dimas lagi ngejar aku, paham nggak? Orang marunya dia sendiri yang ngedeket gitu. Enggak, kalau ngenalin ke cowok lain gitu. Ngenalin ke cowok lain, nih ada yang serius nih gitu. Ternyata baru kenal sama Mas Diki. Mas Diki sama Dimas, saat itu Dimas bilangnya sahabat karib, kayak sahabat deket, padahal kalau kata orang Jawa sahabat kental. Friend forever cenah. Ternyata baru kenal 3 kali gitu. Kan aku merasa dibohongi ya. Tapi tahunya pas sekarang, pas sudah nikah. Gitu kan. Udah akhirnya Dimas itu ngenalin aku sama Mas Diki ngechat aku tapi di ghosting akunya sama Mas Diki. Gara-gara katanya takut mau ngechat centang biru gitu. Asik, biasa itu. Umpan lambung ya. Sengaja kan biar dicariin. Iya, aku nyariin, bodoh banget aku ya. Aku malah nyariin. Terperangkap. Aku nyariin ke Dimas, mana orangnya nggak ngechat gitu. Ternyata udah di chat. Aku lagi di Bangka Belitung, lagi pengabdian masyarakat saat itu.
Terus tiba-tiba mau nyamperin ke Depok. Lah aku kan kayak yang deg-degan padahal akunya lagi di Bangka Belitung, dianya nyamperin ke Depok, aku deg-degan. Tapi ya udahlah, pasrah aja, dia nyamperin aja. Terus aku pulang dijemput di bandara padahal besokannya. Jadi Mas Diki ini kan punya abang di Bogor. Dia effort banget bolak-balik Bogor setiap hari. Asik. Bogor Depok. Deket Bogor Depok. Awal-awal. Setiap hari, bener-bener setiap hari sampai jemput ke bandara, kemudian setiap hari pokoknya nyamperin ke rumah gitu. Sampai selama dia di Jakarta ini dia nyamperin ke rumah mulu setiap hari. Sampai kering isi dompet gara-gara etol. Yang bener itu. Terus habis itu udah orang tuanya tiba-tiba ke rumah, kaget kan? Tapi karena aku sama mama aku kan semuanya humble di rumah, jadi Mas Diki mungkin, wih akrab banget bercandanya, padahal kita sekeluarga humble semua gitu. Kita sekeluarga humble semua, tapi emang nyambung sih, nyambung. Terus Mas Diki ngomong gini, papa aku nggak pernah loh nerima cewek kayak gini. Biasanya kalau ada cewek ke rumah, ya udah ditolak gitu karena pakai celana pendek sama bodo amat. Gitu. Karena pakai celana pendek cuma nggak pakai kerudung biasa gitu. Baru kali ini serak banget sama cewek, jadi papanya yang bucin sama aku bukan Mas Dikinya gitu. Oh, jadi kalau biasa ada yang ke rumah, gitu ya. Makanya ada julukan Pak Indro lebih sayang mantunya daripada anaknya sendiri. Gitu kalau sekarang. Iya, terus habis itu di pertemuan kedua keluarga dilamar. Oh, langsung dilamar Julinya. Kenalnya Mei awal kenal, Julinya dilamar. Terus karena mama aku trauma, karena kan aku kan pernah nggak jadi sama yang jenjang serius. Mama aku bilang, kita udah mutusin nih, yuk awal 2024 gitu. Mama aku bilang Oktober aja dengan nyeplosnya gitu. Akhirnya Oktober, dari Juli ke Oktober udah persiapan nikah cuma sesat. Enggak, belum. Oktober, Agustus. Oh iya, Agustus dulu mintanya. Papa itu ngomong makin cepat makin baik karena kan rintangan sebelum itu kan banyak kan. Papa kamu ya? Mama aku nyawarin Oktober, papa mertua aku bilangnya Agustus aja gitu. Yang ngebet mungkin Juli Agustus. ini kalau kelamaan anakku ini kuat nggak ya? Makanya gitu. Udah mumpung dapet kayak gini. Agustus. Telepon telepon ini apa namanya? Gedung. Full semua. Iya. Iya, aku baru inget ya. Full semua. Akhirnya dapatlah di Oktober itu tanggal 21. Iya, itu persiapan cuma beberapa bulan. Nikah deh. Penghulunya, Mas ini mas kawinnya apa? Saya belum cari. Hamin 1 besoknya nikah, mas kawinnya belum dapat hari. Aku sakit belum sempat nyari, kan keluarga Mas Diki ngasih uang aja kan. Yang ngurus aku sendiri, aku ngurus kuliah, ngurus nikah. Wah udah sakit deh tuh. Akhirnya nggak kepegang. Yang paling penting mas kawinnya yang nggak kepegang. Padahal tinggal besok. Akhirnya beli apa? Ya akhirnya dapat sesuai apa? Udah tulis aja lah ini apa berlian udah ini tulis terus aja ini dulu, itu karena ini. kalau mau tutup. Itu tanda tangannya kan akhirnya Bella nyari. Soalnya kan saya butuh berapa Mas transfer. Mas di sini kamu ngurusin ini kan, Mas di sini ngurusin pondasi buat kita berteduh sama anak-anak kita nanti. Ya bahasanya agak yang masa omah kan kurang gimana gitu Mas ya. Tempat kita berteduh tempat kita berteduh lah buat anak-anak kita nanti. Karena madrasahnya sangat cantik. Jago ya. Jam terbang berbicara guys. Tapi ternyata pas sudah nikah buru-buru bolak-balik Bogor. Nganterin ke mall aja bekal. Udah susana kayak aja gitu. Ini anehnya nih. Waktu awal kenal aku kan katanya dari Surabaya ke Depok kan 7 jam, nggak pakai berhenti, nggak tidur. Nah sekarang kalau dari Surabaya ke Depok ke Surabaya tidur di rest area, udah nggak ada tenaga pokoknya. Tapi kan emang Mas Diki yang awal-awal itu kan Mas Diki nggak pernah tidur. Iya makanya sekarang. Balung tua sayang, umur itu makin bertambah. Aku cuma baru nikah setahun. udah capek. Tapi alhamdulillah sekarang lagi hamil berapa bulan? Mau 6, 5,5 lah. 5,5. Nggak bisa ditawar. Alhamdulillah ini Utun ini. Ya Allah. Malu sayang. Dia udah jalan-jalan sayang. Iya. Berkat siapa? Berkat WA. Keren banget.
banget emang ya. Iya, astaga. Singkat cerita lalu nikah tuh sebelumnya udah ada yang ngonten apa belum sih? Aku udah, aku dari 2002. Oh, centang biru ya. Centang konten biru. Centang biru ya. Iya. Oke. 600.000. Dulu pas nikah udah 600.000. Udah. Aku 4.000 ya. Apa ini netizen apa sih, usil banget gitu mungkin ya kalau ngechat ya. Makanya mending gak ngechat. Apa ini? Masuknya di chat masuk spam. Permintaan lagi. Iya, request bener permintaan. Kayak gitu. Oke, singkat cerita berarti sekarang udah konten dua-duanya ya. Tapi sebelum Mas Diki konten dulu untuk Get Live-nya untuk monthly-nya pemasukannya itu dari mana sih? Aku ada beberapa usaha di Surabaya, Mas. Oh, Alhamdulillah Diki ini dijuluki pengusaha muda di Surabaya. Oh, tapi bukan pengusaha muda yang kayak gimana-mana, karena Diki sering ngajak anak-anak yang nggak paham tentang usaha itu diajak ngobrol buat edukasi. Oh, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Ya kayak ngedirin UMKM di sekitar situlah, gitu. Lebih ke edukasinya. Jadi kamu mau usaha apa? Ini nggak ada modal, nggak perlu modal ini. Yang penting aku lebih nguatin mental dia buat ngebentuk gimana caranya jadi pengusaha. Sharing-sharing. Lebih sharing-sharing gitu. Makanya. Yang dijadiin benchmark apa nih? Biasanya kan kalau orang orang yang udah sering ditanyain kan pasti kita ngeliat dong, oh Mas Diki udah sukses di ini kayak gitu. Aku kebetulan dulu itu yang dipandangnya karena anak-anak itu cucian sepatu, Mas. Aku dulu punya beberapa usaha, cuman yang dipandangnya cucian sepatu. Oke, ada laundry sepatu itu dulu aku dari garasi rumah sampai sewa di mall sampai akhirnya punya cabang itu kurang lebih 11 cabang. 11 cabang dan 4 barbershop dan 3 toko sepatu. Jadi tiap toko itu ada semua. Itu tanpa franchisor. Jadi punya Diki semua itu. Tunggal. Semakin ke sini tangan cuma 2, kaki cuma 2, akhirnya kalang kabut, masuklah corona, hancur. Semua. Singkat cerita. Yang buka tinggal 1. Yang buka tinggal 1 sampai sekarang. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang lebih diterusin ilmunya, lebih sedikit terusin ke adiknya Diki. Adiknya Diki dulu pernah Diki ajarin buat gimana sih caranya usaha itu, Mas. Diki ajarin kayak gini. Malah sekarang dia yang jadi daripada Diki. Iya, Mas Diki seneng kalau ada misalnya ilmunya di ini terus lebih sukses orangnya. Justru lebih bermanfaat ya. Terus ada beberapa jadi pembicara juga di beberapa kampus swasta di Surabaya. Buat ngobrolin gimana sih lebih ke kalau Diki ini lebih ke single fighter sama mentalnya, Mas. Apa aja sih yang dirasain kayak gitu itu. Berangkat dari 11 laundry sepatu itu 11 ya. 11 laundry sepatu, barbershop dan juga toko sepatu. Benar, udah di situ. Berarti sekarang full konten. Enggak, aku ada kerjaan lagi. Aku ada kerjaan, ya adalah usaha keluarga, usaha sama Masnya Diki, dan kalau misal yang di rumah yang Diki tekunin sekarang itu live interaction, lebih ke live ke orang-orang buat ngebentuk audiens. Karena Bella ini kalau di Surabaya orang-orang masih belum tahu Bella ini siapa sih, gitu loh. Ibaratnya kita punya toko baru, kita harus babat alas kata orang Surabaya. Lebih Diki kenalin Dikinya dulu, baru ke Bellanya dari audiens live interaction. Apa yang akhirnya nge-decide Mas Diki ikutan Bella, konten kayaknya bisa nih kayak gitu. Aku dulu nggak ada pikiran. Akhirnya Bella yang memutuskan karena Diki belum pernah berkecimpung di dalam seperti ini, Mas. Gitu. Karena aku suka ngajak orang, ayo ikut gitu. Karena kan aku ngerasain manfaatnya di content creator, dapat apa pundi-pundi uang. Terus ya sekitar aku kalau mau, ayo aku kontenin juga kayak gitu. Terus kalau keluarga aku nggak ada yang mau diajak, nggak ada yang terimis lah gitu. Nah ketemu suami yang ternyata suka konten juga tingkah lakunya begini. Kayak gini, kelakuannya ternyata kayak bercermin gitu kan. Diki itu udah punya basic buat konten, cuman Diki nggak sampai kepikiran kalau hello guys, jadi hari ini kayak gitu, itu nggak sampai kepikiran seperti itu, karena yang dikontenin itu perihal usaha gitu. Padahal ya apa aja sebenarnya bisa dikontenin ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Dari situ tinggi setelah nikah boom itu, Mas Angga akhirnya. Setelah nikah ya udah ya alhamdulillah bareng-bareng. Jadi yang namanya kalau ada pintu rezeki lain mah kita buka aja.
gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah berangkat sama wisata halal Indonesia. Iya. Sebelumnya kalian kalau nggak salah honeymoonnya tuh juga umroh lagi ya? Iya. Balik lagi. Balik lagi. Jemput doa yang kemarin. Jemput doa yang kemarin. Karena salah satu bukan janji ya, salah satu keinginan Diki, Diki sempat ngucapin doa itu kalau semisal emang diberi kelancaran untuk nikah tahun ini atau tahun depan, insya Allah sekuat tenaga Diki bakal ngajak istrinya Diki buat ngasih tauin ke yang ngasih itu loh, makanya semisal ini loh istri. Ini doanya ya Allah. Ini loh doanya ya Allah, ini loh terima kasih udah dikasih gitu. ini yang tadinya saya minta akhirnya diwujudkan secara nyata buat saya balikan ke sana ini loh gitu loh. Akhirnya entah kenapa gitu ya, salah satu tim kita Mas Dio akhirnya nge-reach nih ada nih Fabela nih gini gitu segala macem bagus. Alhamdulillah kita ketemu. Jodoh. Jodoh. Wisata halal. Ini Dan halal lagi. Iya, halal lagi, bener. By the way dia mau pamit nih, mau ke Lampung dulu nih. Iya, dia mau flight ke Lampung jam 5. Balik kampung. Bukan ke Lampung bukan. Jadi kita ada activity ya untuk manasik haji. Ini kebetulan juga alhamdulillah izin PHK kita baru keluar penyelenggaraan haji khusus di tanggal 27 Desember kemarin. Jadi kita sudah punya izin untuk menjalankan haji khusus. Masya Allah. Desember. Dan ini adalah Masya salah satu Allah. aktivitinya di Lampung. Insya Allah kita kan juga ngasih kebermanfaatan untuk ustadz-ustadz di daerah gitu, guru-guru ngaji di daerah. Kita support juga seperti itu. Dan ini mau berangkat untuk activity. Silakan Bapak Dio, Ustadz Umar. Sehat-sehat ya, semoga lancar perjalanannya. Oh, mudah-mudahan Lancar ya. perjalanannya. Salam buat Guys. ustadz-ustadz Terima di kasih sana. banyak, Dada dulu dong. Main nyelonong aja. Udah main nyelonong nggak dada pula jangan. Salam, hati-hati ya Mas Dio. Hati-hati Mas. Masya Allah. Lampung, Keren berapa banget hari, ya. Mas? Ternyata WAI ngasih kebermanfaatan buat ustadz-ustadz di sana juga guys. Di pedalaman ya berarti ya? Iya, semoga Allah mudahkan terus ya. Jadi Iya, seperti itu ya. benar. Jadi itu adalah salah satu activity kita biar nggak semuanya mau umroh dan semuanya mau haji kan pastikan. Iya, Kayak benar gitu. Jadi kita berusaha nge-reach teman-teman untuk mendapatkan ya kita tahu banyak travel yang banyak jamaah juga yang nggak jadi berangkat dan lain sebagainya gitu. Kayaknya satu memperluas market, dua menolong mereka untuk mendapatkan services kita yang insya Allah amanah kayak gitu. Benar. Tujuannya, goalsnya. Lanjut. Waktu itu gimana sih ceritanya? Dio itu nge-reach ya ke Fabela ya, tiba-tiba DM ya gitu. Ya? Aku duluan yang DM. Oh gitu. Bener. Aku duluan DM, dibales. Oh, sama Mas Dio. Ternyata itu Mas Dio yang Iya, balas kayaknya ya. dia balas. Iya, itu dibales dan sama-sama excited. Akunya excited, Mas Dionya excited. Ya udah kita ada meeting, katanya langsung ada meeting di Zoom. Ya udah. Tapi sebelumnya sayang kebetulan kita juga ada wishlist mau jalan-jalan. Iya. Mas Dio-nya dateng. Iya benar. Mas Dio datang di saat kita emang pengen jalan-jalan kayak gitu. Terus habis itu kita adain meeting online. Terus udah sat banget, prosesnya cepet banget. Kita baru meeting, kita dikasih tahu briefing apa-apa, langsung berangkat ya. Nggak usah pakai ATM. Semuanya diurus udah dari sananya, udah kita di Surabaya padahal. Terus tiba-tiba kita ke Jakarta berangkat langsung ke Korea saat itu. Cepet banget Mas. Cepet banget ya itu. Iya. prosesnya nggak Nggak pakai perlu kita samperin ke sini. nggak satset Harvard beda negara tiba-tiba kayak gitu. Kayak tidur mimpi ya. Satset Harvard beda negara udah. Tapi ada nggak sih sebenarnya negara yang jadi wishlist Diki sama Fabela? Sebutin 3 aja. 3. Tiga negara yang jadi wishlist. Satu-satu deh. Ya, saing dulu. Yang paling pengen banget ngeliat aurora. Terserah itu dimanapun aku nggak tahu kan aku nggak tahu ya. Yang penting ngeliat aurora. Terus itu wishlist aku. Terus umroh lagi sih. Kalau ke Mekah Madinah itu nggak bakal bosan. Mau datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu tetap pengen lagi, kangen aja gitu ya bawaannya ya. Terus yang ketiga kemana? Ke Eropa, pokoknya ke Eropa lagi. Aku udah pernah sih tapi Pengen balik aja itu lagi. nagih ke Swiss itu maksudnya. Itu negara aku rasanya pengen tinggal di sana. Oke, Mas Diki, 3 negara yang jadi wishlist kayaknya pengen banget ke sana gitu. Kalau wishlist sih negara yang
paling Diki tunggu-tunggu dari dulu meskipun bukan sering ya, udah pernah ke sana itu Arab. Ya, Saudi. Pasti. Itu Mekah, Madinah, apa-apa dan lain-lain. Sama kita berdua. Yang kedua itu Diki nggak tahu nama negaranya gimana, apa. Yang penting Diki itu sukanya itu yang berbau gunung, Mas, pemandangan. Swiss. Aku lupa ya namanya itu apa. Jadi di sana itu kayak cantik banget ya, tapi kelihatannya daerah-daerah Swiss gitu deh, Mas. Terus yang kedua, yang ketiga dong. Iya, yang ketiga di ini apa? Thailand. Kenapa Thailand? Kenapa Thailand? Thailand itu kalau orang yang belum tahu, Mas, dia ada beberapa pantai yang sangat cantik di dalamnya. Tapi Diki belum pernah ke sana dan belum pernah mengulik, cuman muncul di FYP aja. Vietnam, saya yang pernah ngomong Vietnam. Vietnam. Di Vietnam itu keren banget sih. Udah nggak usah jauh-jauh kalau cuman kalau semisal ada rezeki lebih ngutamain umroh dulu, ngajak orang yang belum pernah berangkat. Masya Allah. Dan semuanya bisa di WAI. Mas, dimakan. Oh iya. Saja. Gimana ini gurita ini? Emang sukanya nyedot ya? Iya. Kita balik ke Korea deh kalau gitu. Kemarin kan pertama alhamdulillah kita jalan ke Korea bareng-bareng ya. Oke, sekarang ini juga mungkin jadi salah satu pertimbangan yang milih kita, yang WPT WHI Tour and Travel, atau yang milih WHI Tour and Travel itu salah satu alasannya adalah salah satu pasti makanannya halal. Gitu. Bener nggak halal? Enak-enak. Halal. Wah, enak deh pokoknya. To be honest ya, aku ini picky eater banget. Iya, benar. Orang yang sangat memilih untuk makanan karena emang dari kecil aku dikasih makanan yang kalau kata orang Jawa nggak reno-reno, Mas. Nggak reno-reno itu makanannya nggak aneh-aneh gitu loh. Telur, kalau semisal tiba-tiba dikasih makan sushi, aku mending makan telur gitu. Tapi alhamdulillah kemarin aku sempet ngobrol ke Bella ini, masalah satu sayang, nanti kalau sama WAI kita belum pernah ngerasain masakannya. Tapi kalau masalah halalnya pasti halal karena wisata halal kan Mas ya, pasti halalnya. Tapi nggak tahu cocok apa enggaknya. Akhirnya Bella ini ada bawa sambel, bawa rendang. Tapi Mas Angga kalau percaya rendang ini nggak dimakan sama sekali sampai balik ke Indonesia. Iya. Karena emang makanan ya buat nyemil-nyemil aja. Makanan instan gitu nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan, cuma nyemil-nyemil. Kalau semisal lapar malas keluar itu. Tapi kalau semisal makanan itu alhamdulillah is the best banget lah. Jadinya ini berangkat kedua besok ke Jepang. Aku udah nggak ada kekhawatiran untuk masalah makanan, udah semua aku pasrah. Malah saya nggak sabar berangkat karena pengen makan ya kayak. Iya, karena makannya. Iya itu. Kayak gitu. Oke, sholat gimana? Aman nggak? Wih, aman banget. Sholat selalu ada jadwal di mana itu di sela-sela kita running untuk ke next destination-nya kita selalu ini nanti ini ya salat dulu ya, terus habis gitu ke sini, ini nanti salat dulu habis gitu nanti ke sini. Pokok yang masalah sunah-sunah seperti itu. Masalah wajib-wajib seperti itu. WAI nggak akan lupa tentang. Dan enaknya sholatnya itu bukan kayak dipaksa gitu loh, kayak sambil wisata. Bener. Jadi kita mau beribadah juga nggak males. Dibebasin. Gitu. Nih kita ada waktu free ini apa ini gitu. Musolanya di sini. Terus yang lain kalau mau wisata. Tapi pasti kita peka sendiri buat sholat gitu. Kira-kira ada nggak nih harapan untuk mungkin WHI kedepannya seperti apa gitu, atau buat teman-teman yang masih ragu pakai WHI dari Mas Diki? Dari aku ya, kalau masalah ragunya jangan ditanyain lagi karena ini review jujur tanpa paksaan dan tanpa pukulan ya guys ya. Tanpa cubitan. Jadi selama aku di Korea ini, kenapa aku bisa balik lagi ke WAI? Selama aku ngerasain di Korea nggak ada minus satupun masalah makanan, masalah tour leadernya yang seperti gimana-gimana, masalah tidurnya, masalah sholatnya, masalah care sama penumpangnya, kayak semisal sampai masalah care sekecil kayak semisal powerbank udah belum, ini modem ini dan lain-lain itu diingetin, masalah paspor, pokoknya yang menurutku di yang lainnya nggak ada di sini, ya. Nggak bisa ngomong aku sama Mas Angga karena emang apa ya, jadi kalian itu ibaratnya liburan
tapi bukan liburan sama orang lain, tapi sama keluarga kalian gitu loh. Asik, Kalau menurutnya Diki ya, karena mulai dari makanan aja diperhatiin, mulai dari sholat diperhatiin, mulai dari barang-barang yang kita bawa diperhatiin, mulai dari belanjaan kalau semisal jangan ada yang sampai ketinggalan, ini itu semuanya diperhatiin. Selamat sampai tujuan yang terpenting itu. Benar. Dari Bella gimana? Aku kan sebelumnya udah pernah ngerasain travel lain juga kan, selain sama WHI. Saat itu, pokoknya kalau WHI ini dibanding sama yang lain emang lebih care banget, masalah terkecil aja kita diperhatiin gitu. Walaupun saya udah punya suami tapi masih diperhatiin sama WHI kayak gitu kan ya. Karena suaminya nggak perhatian. Suaminya sendiri nggak pernah tanya pasporku udah belum, malah WA-in yang nanyain. Care banget semuanya, care banget. Itu sih yang paling penting kalau jalan-jalan tuh, yang penting care satu sama lain. Karena kan kita kan jalan itu kan bergrup ya. Kita jalan bergrup, jadi kita semuanya tuh kayak harus kayak saudara, harus ada rasa saling memiliki gitu. Nah, kalau udah ada travel yang nggak care, itu rasanya udah nggak enak banget liburan. Nah, kalau sama WA itu care semuanya gitu. Ada cerita yang tidak terlupakan waktu kita mau meninggalkan Korea Selatan waktu di bandara, dan ini akhirnya jadi ini ya, jadi hashtag world power ya. Jadi hashtag jadi world power. Ceritakan Mas Angga. Jadi nanti Mas Diki aja yang cerita. Jadi itu waktu itu kita ketinggalan, bukan ketinggalan sih sebenarnya sih kan. Setelah dari check in, tour leader kan di belakang ya biasanya ya, pasti akan mempersilahkan semua pesertanya untuk masuk imigrasi duluan dengan tujuan semuanya aman lah gitu di belakang gitu. Kebetulan gue di belakang, terus waktu ngeliat Mas Diki ini di belakang nih dan cukup lama waktu itu gitu. Akhirnya gue samperin, dia lagi bergaya dengan ininya. No. Ngapain ya? Gue deketin kan. Nah bro, bentar Mas. Gitu, itu kenapa sih? Ini jadi ada produk-produk yang dimana itu nggak boleh. Enggak bawa pasta gigi gede. Enggak, kita mau masuk apa keluar sih? Mau keluar. Pokoknya mau keluar, mau masuk. Mau bandara, mau masuk bandara, mau masuk. Mau pulang dari Korea yang kita. Mau pulang dari itu, jadi ya, tapi ini aneh sih Mas. Itu barang boleh masuk ya. Tapi nggak boleh keluar. Tapi nggak boleh keluar. kan aneh kan. Ternyata tuh masuk pasta gigi tuh harusnya di bagasi. Kita gede banget sayang, yang gede. Nah, terus habis gitu pomade. Pomade ini pokok dia itu orang masuk ngomong boleh, keluar enggak. Ini produk nggak boleh ada di Korea. Pokok intinya ngomong kayak gitu. Saya akan cita. Oh gitu. Ngomong gitu. Ya, saya kan barusan beli Mas di Indonesia. Loh ya bener dulu, tak pakai dulu. Pakai dulu gini. No. Wah, bodo amat udah. Pakai dulu. Udah, Mas Angga datang kan itu. Kenapa Mas? Ya bentar udah beres tuh. Ketinggalan lah di imigrasi kan. Kita ditinggal paling belakang sendiri. Mas Angga dengan PD-nya. Excuse me, sir, sis pregnant. Oh iya, Mas Angga, aku di sini aja. Udah ikut. Enggak Mas, aku di sini aja. Aku kan nggak ambil. Mas Angga aja temenin. Terus si bapak-bapaknya, you in. Oh, oke, udah. Akhirnya kita masuk sampai bandara. Udah masuk ke bandara itu, ngelewatin imigrasi. Gara-gara Mas Angga ya. Kemana-mana Bella sekarang kalau mau parkir, nggak ada parkiran, kalau sama satpam itu ada hashtagnya guys. Pak saya hamil. Langsung dapat parkiran. Aku baru ingat gara-gara Mas Angga di Korea ngomong gitu, aku jadi sampai sekarang kalau kemana-mana Pak saya hamil Pak. Gitu. Ngantri Pak saya hamil. Apa Pak saya hamil? Sewa villa sampai Pak saya hamil. Yang tadinya villa nggak boleh dimasukin mobil sampai masuk gara-gara Bella. Pokoknya itu hashtag dari Pak Angga, hashtag Pak saya hamil. Makasih Mas Angga, udah ngasih tahu tips. Itu kan bentuk kemudahan yang memang harusnya didapatkan kan. Iya, karena gitu. 9 bulan itu privilege emang buat saya. Ini kan mungkin karena hamil pertama juga kan. Iya. Kan gitu. Jadi kan, jadi besok di Jepang saya akan menggunakan itu. Pak saya hamil. Jadi aksesnya langsung ya, kita cutting line langsung. Insya Allah baik. Kalau kayak gitu semoga perjalanan nanti dimudahkan. Amin. Kehamilan sampai kelahirannya juga dimudahkan. Amin. Nah, teman-teman, that's it for today. Sampai ketemu di We Talk selanjutnya. Dadah. WHI Tour and Travel.
jalan lebih tenang.